Bab 1196, Kekuatan Pertarungan Segel. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang, berpura-puralah menjadi hantu, keluar dari sini. Xiaoyan berdiri diam di tanah altar saat ini, kekuatan merah menyala dari para dewa pertempuran meresap keluar, dan dia berteriak ke altar. Pada saat ini, altar berbentuk oval sepanjang 100 meter telah dikelilingi oleh sumber terlarang yang diciptakan oleh roh jahat hantu, dan bahkan penghalang terlarang ini untuk sementara menekan kekuatan 3 orang Suiwe dan membuat mereka tidak dapat bergerak. Oh, menarik sekali bisa lolos dari blokade alam asal terlarang. Saat teriakan keras Xiaoyan jatuh, sosok bayangan itu muncul perlahan. Yang menarik perhatian Xiaoyan adalah seorang pria misterius yang terbungkus jubah hitam, tetapi di balik jubah hitam pria misterius itu, kata merah dan iblis, dosa, sangat mencolok. Dosa, bagaimana mungkin? Dan melihat sosok ini, ekspresi di wajah Suiwe menjadi semakin sulit untuk dilihat. Mereka pernah mendengar tentang kekuatan, dosa, tetapi mereka belum pernah menemuinya. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa, dosa, ini jauh lebih kuat daripada tim Hawkeye mereka dalam hal kekuatan dan sarana. Dosa, melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tanpa diduga itu adalah dosa. Tepat ketika Xiaoyan bingung, Soul Eater menghela nafas dengan emosi. Dosa, ini adalah kekuatan besar yang terdiri dari manusia dan setia kepada ras jahat di luar wilayah. Para alien telah memberi mereka kekuatan jahat, sehingga mereka dapat menggunakan identitas manusia mereka untuk bebas masuk dan keluar dari dunia, dan dengan demikian melakukan beberapa hal kotor untuk para alien, kata Lord of Soul Eater. Dan sejauh yang saya tahu, setiap kali mereka muncul, jika itu tidak terkait dengan api suci, saya khawatir itu terkait dengan ras jahat asing di belakang mereka. Lord Soul Eater Zaidu berkata, daun abadi. Xiaoyan berkata dengan heran setelah dikatakan oleh Soul Eater. Seharusnya benar, orang-orang ini datang untuk daun mayat hidup. Hati-hati, orang-orang ini tidak pernah bertindak sendiri. Identitas orang ini hanyalah yang terendah di antara dosa, dan harus disebut penjaga dosa. Meskipun kekuatannya berada di tahap akhir dari One Star Fighting Immortals, dia mungkin memiliki kaki tangan. Penguasa Soul Eater memberi instruksi. Seharusnya ada harta karun di tubuhmu, kan? Penjaga kejahatan itu berkata kepada Xiaoyan, mengungkapkan gelombang kejahatan yang ekstrim di antara kalimat-kalimatnya. Kamu juga harus memiliki rahasia yang ingin aku ketahui. Xiaoyan secara alami tidak takut pada penjaga dosa ini. Lagi pula, dia tidak berbicara tentang api suci di tubuhnya. Hanya sarana yang dimiliki Xiaoyan saat ini, aku khawatir itu sudah cukup untuk tidak menggunakan api suci, berurusan dengan orang ini. Serahkan daun mayat hidup, atau mati. Orang berdosa itu jelas tidak tega berbicara terlalu banyak dengan Xiaoyan, dan langsung berkata yin dan yang dengan aneh. Aku tidak punya daun abadi, tapi aku bisa mengirimmu ke neraka. Penguasa langit pemecah lapisan ketujuh. Xiaoyan menanggung beban serangan itu. Dia tidak memberi kesempatan kepada pengawal kriminal itu dan melancarkan serangan terlebih dahulu. 7 sinar penguasa yang menyilaukan dengan kekuatan untuk menghancurkan orang mati dan orang mati, menyerang pengawal dosa secara langsung. Itu di luar kekuatan kita sendiri. Melihat ini, pengawal kriminal itu mengabaikannya dan melambaikannya dengan santai. Tiba-tiba, serangan Xiaoyan yang tampaknya kuat itu langsung ditelan oleh jejak aura jahat di alam asal terlarang, yang langsung ditelan. Benar saja, itu agak rumit. Xiaoyan juga tersenyum. Tak berdaya, meskipun penguasa langit pemecah lapisan ketujuh itu kuat, tetapi setelah dipromosikan menjadi Dosian, setiap kali aku menggunakannya, aku merasakan ketidakberdayaan. Sepertinya aku harus menemukan metode penguasa tingkat tinggi, jika tidak, penguasa langit pemecah 7 lapisan saja tidak cukup untuk menghadapi musuh berikutnya. Satu jari di langit, panggil langit dan bumi. Saat berikutnya, Xiaoyan mengerahkan kekuatan besar untuk melawan makhluk abadi di tubuhnya, dan mengumpulkannya langsung di ujung jarinya, ingin meledakkannya ke arah penjaga kejahatan. Sabu-sabu, menghadapi pukulan keras Xiaoyan, penjaga kejahatan itu tidak berani menganggapnya enteng, dan dia terus melantunkan beberapa mantra kuno, dan kemudian di dunia sumber terlarang, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya menggeliat, dan kegelapan tiba-tiba mengembun. Ksatria, gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wamao, Hi gelombang 8, gelombang M.
Ksatria kegelapan mengenakan baju besi yang kokoh dan memegang pedang besar yang serasi di tangannya, seperti seorang penjaga. Bang bang bang, kekuatan Xiaoyan ada di ujung jarinya, dan dia tiba-tiba menghadap ke penjaga kejahatan. Tiba-tiba, Ksatria kegelapan mengangkat pedang di tangannya, langsung menghadapi serangan Xiaoyan. Ling ling ling, suara benturan logam terdengar perlahan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mundur 3 langkah, sementara Ksatria kegelapan mundur 10 langkah, dan bahkan pedang di tangannya sedikit bergetar. Orang ini, melihat pemandangan ini, penjaga itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jelas, dia tidak dapat mengetahui mengapa Xiaoyan tidak dipenjara di alam sumber terlarang, dan bagaimana kekuatan tahap pertempuran abadi bintang 1 dapat dibandingkan dengan Ksatria kegelapan miliknya yang terikat. Anda harus tahu bahwa Ksatria kegelapan Anda sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir manusia. Xiaoyan, orang ini, bisakah kamu mengatasinya? Melihat bahwa Xiaoyan mengabaikannya dan menghadapi penjaga kejahatan secara langsung, Yu Xiaoye tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam sedikit. Meskipun kekuatan serangan Xiaoyan sangat kuat, tempat ini berada dalam pesona orang itu. Jika ini terus berlanjut, situasi Xiaoyan akan terancam. Sui Wei juga berkata tanpa daya, kekuatan pemenjaraan dari alam asal terlarang mungkin akan bertahan untuk sementara waktu. Itu tidak akan hilang, jadi mereka juga tidak berdaya dan hanya bisa menatap. Tidak, ada sejumlah besar energi dalam tubuh Xiaoyan yang terkumpul dengan cepat, apa yang tampaknya sedang dia lakukan. Serangan tadi hanyalah serangan tipuan. Pada saat berikutnya, mata indah Liu Qing merasakan ada yang tidak beres dan berkata sedikit. Dan pada saat mereka bertiga berbicara, situasi di udara benar-benar berubah secara dramatis. Hampir sampai, pada saat berikutnya, ada senyum yang sangat berbahaya di sudut mulut Xiaoyan, dan kemudian di telapak tangannya, sebuah lingkaran dengan kekuatan kurungan yang sangat kuat tiba-tiba menyebar. Kekuatan kurungan, melihat ini, penjaga itu tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia hanya ingin memanggil Ksatria kegelapan untuk melindungi dirinya, tetapi dia langsung diserang oleh Xiaoyan. Monumen pemakan darah, tekan aku, dan Xiaoyan menunjuk ke arah Ksatria kegelapan, kekuatan agung untuk melawan para abadi untuk sementara menyeret Ksatria kegelapan, dan kekuatan penjara yang besar berubah menjadi sisi yang penuh dengan ukuran 100 meter. Tablet batu cian gelombang jatuh dari langit dan pergi untuk menekan penjaga dosa. Di atas tablet batu cian, ada kekuatan penjara yang sangat tirani, dan bahkan ada gelombang fluktuasi yang melahap. Jika diselimuti olehnya, bahkan jika itu sekuat penjaga dosa, kekuatan almarhum Xing Douxian, saya khawatir itu akan ditekan dalam sekejap. Kekuatan jahat, dan penjaga dosa itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan mendesah, jejak kegelapan yang ekstrim, seolah-olah aura jahat yang merangkak keluar dari jurang perlahan menyebar. Haha, aku sudah lama menunggumu. Melihat bahwa prasasti batu biru itu akan menekan penjaga kejahatan itu memanggil sumber kejahatan untuk mencoba melawan, tetapi lengkungan berbahaya muncul di sudut mulut Xiaoyan. Api suci menghancurkan kejahatan. Hancurkan aku. Kegilaan meledak dari mulut Xiaoyan, dan kemudian api kecil berwarna kuning kebiruan melesat ke penjaga kejahatan itu dalam sekejap. Di mata Sui Wei dan yang lainnya, api ini hanyalah api biasa, tetapi itu karena Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyembunyikan fluktuasi api suci dengan sempurna, sehingga tidak akan ditemukan olehnya. Bagaimana mungkin, api suci ganda, di bawah perlindungan kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar, api biru kuning itu tidak memperlihatkan kekuatan api suci apapun, tetapi ketika bersentuhan dengan kekuatan jahat penjaga dosa, ia langsung menelan asal-usulnya yang jahat, dan dengan lenyapnya sumber kejahatan, mata penjaga itu menjadi sangat serius untuk pertama kalinya. Sumber kejahatanku sendiri telah diatasi oleh kekuatan api suci. Tanpa sumber kejahatan, aku khawatir dengan kekuatanku sendiri saat ini, akan lebih sulit untuk menghadapi kekuatan penekan dari lempengan batu cian ini. Aku mengerti bagaimana kau menghadapi monumen pemakan darahku. Tekan aku. Melihat api suci itu dengan mudah menembus semua pertahanan dan sumber kejahatan si pendosa, pertahanan si pendosa lainnya tidak berguna di hadapan Xiaoyan langsung mencibir. Tidak peduli seberapa kuat penjaga dosa Yixing Douxian ini di tahap akhir, dan seberapa jahat sumber kejahatan di tubuhnya, dia tetap tidak sebanding dengan kekuatan api suci pada Xiaoyan, belum lagi kekuatan dua api suci. Kecuali jika Raja Ras jahat dari luar wilayah itu datang,
dan masih ada sedikit prestise bagi Seng Yan. Jika tidak, jejak asal kejahatan ini tidak layak disebut di mata Seng Yan. Sabu-sabu. Setelah beberapa saat, lempengan batu biru itu tidak berhenti sama sekali, dan langsung menutupi seluruh tubuh si pendosa dengan kekuatan penjara yang sangat tirani. Ah, ah, ah. Sepenuhnya diselimuti oleh lempengan batu biru, penjaga kejahatan itu tiba-tiba menjerit kesakitan. Karena lempengan batu cian baru saja menyelimutinya, aura berdarah menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan tirani penjara langsung menekan kekuatan di tubuhnya. Penjaga dosa ditekan olehnya, dan ksatria gelap itu langsung berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang. Boom, weng om. Saat para penjaga kriminal sepenuhnya ditekan, alam terlarang yang menyelimuti ketiga Suiwei juga perlahan mundur. Adik laki-laki Xiao Yan sangat baik. Suiwei baru saja pulih, dan segera melemparkan ledakan kekaguman pada Xiao Yan. Dalam pekerjaan mereka, mereka berjalan di tepi hidup dan mati sepanjang tahun. Tentu saja, mereka tidak melihat usia mereka hanya melihat kekuatan mereka. Selama mereka memiliki kekuatan yang cukup, mereka layak dihormati. Bagaimana cara menghadapi orang ini? Liu Qing melangkah maju sedikit dan bertanya. Saya pikir mereka seharusnya tidak bertindak sendiri, harus ada kaki tangan lainnya. Dan menurut dugaanku, mereka seharusnya sudah mengikuti kita sejak lama, atau menggunakannya sebagai umpan untuk memancing kaki tangan mereka keluar dari sarang. Xiao Yan mengajukan usulan yang berani. Adik laki-laki benar, aku setuju, kata Suiwei sambil tersenyum. Jelas, dalam situasi seperti sekarang, orang biasa pasti takut untuk buang air kecil. Tindakan Xiao Yan barusan ini telah memenangkan kepercayaan dan rasa hormat Suiwei. Selain itu, kekuatan misterius, dosa, tidak pernah sendirian dalam setiap tindakan. Karena menjadi sasaran mereka, tidak perlu bersikap lunak. Itu pasti sarang untuk menghindari masalah di masa mendatang. Kalau tidak, begitu mereka lolos dari siapapun, yang menunggu mereka adalah balas dendam yang gelap. Aku juga setuju. Yu Xiaoye tidak punya pilihan selain berkata. Xiao Yan baru saja menyelamatkan mereka, jadi Xiao Yan tidak begitu kejam di hati Yu Xiaoye saat ini. Tetapi bagaimana cara menentukan tenaga dan kekuatan mereka? Lagi pula, Kapten Yu tidak ada di sini, dan pasukan utama kita tidak ada di sana. Jika musuh yang kita tarik terlalu kuat, aku khawatir. Pada saat ini, Liu Qing berkata, merasa sedikit khawatir. Kekuatan Xiao Yan telah terlihat dengan mata kepala mereka sendiri. Meskipun baru berada di tahap awal Dosian Bintang 1, dia tidak takut dengan tahap akhir Dosian Bintang 1. Dengan tambahan air dan bulan di tahap awal Dosian Bintang 2, selama Anda tidak bertemu dengan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dosian Bintang 2, diperkirakan tidak ada masalah. Apakah Anda lupa identitas saya? Xiao Yan tiba-tiba tertawa ketika mendengar ini. Alkemis. Saat tawa Xiao Yan mereda, mereka bertiga berkata serempak. Rupanya, dia terkejut dengan taktik bertarung Xiao Yan tadi, dan tidak ada yang ingat identitas Xiao Yan. Dalam hal pertarungan, Dosian Bintang 1 tahap pertama tidak kalah hebat dari Dosian Bintang 1 tahap selanjutnya, dan bahkan dalam hal teknologi pemurnian, dia adalah seorang kaisar tingkat ketiga yang memurnikan obat. Di antara mereka, hanya satu jenis identitas saja sudah cukup untuk membuat Xiao Yan bangga dengan para pahlawan. Kedua identitas itu saling tumpang tindih. Xiao Yan ini dapat dikatakan sebagai kesombongan yang sebenarnya. Tidak diragukan lagi bahwa seorang apoteker tidak hanya dapat memurnikan banyak obat ajaib, tetapi kekuatan jiwanya yang kuat juga merupakan cara terbaik untuk merasakan bahaya dan bahkan meminta informasi. Atribut bumi yang kuat memang dapat menilai faktor risiko berdasarkan tanah, sehingga mereka dapat memilih rute, tetapi bagaimanapun juga, jaraknya terbatas, dan itu cukup merepotkan. Tetapi apoteker berbeda. Begitu kekuatan persepsi jiwa yang besar dilepaskan, jelaslah bahaya apa yang ada di sana. Bahkan eksplorasi jiwa apoteker adalah cara terbaik untuk meminta informasi. Semua hal ini baru saja menetapkan status apoteker yang luar biasa. Bantu aku melindungi Dharma, aku akan mengetahuinya dengan memeriksa ingatannya. Xiao Yan pertama-tama menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa apakah tidak ada orang seperti itu di sekitar sebelum dia berkata kepada tiga orang Suiwei. Baiklah, adik kecil, jangan khawatir, keselamatanmu akan kulindungi. Suiwei berkata dengan sumpah serapah. Anak sialan, apa yang kau inginkan? Sudah kubilang, aku ini orang yang berdosa. Jika kau berani melakukan apapun padaku,
pasukan kami tidak akan pernah memaafkanmu. Dengan kekuatanmu, tidak pantas bagi kami untuk membawa sepatu kami. Penjaga kejahatan itu melihat Xiao Yan datang ke arahnya dengan niat buruk, dan tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Api kuning kebiruan tadi jelas merupakan fluktuasi dari dua api suci, meskipun agak lemah, penjaga itu yakin, dan 3 orang Suiwe lainnya secara alami tidak menyadarinya. Tidak apa-apa, santai saja. Xiao Yan dengan lembut datang ke sisi penjaga, melihat sosok di lempengan batu cian yang dipenuhi darah, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata. Tablet darah pemakan roh ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tablet ini memiliki kekuatan darah dan penjara. Selama dipalsukan dengan cara lain, tablet ini terutama didasarkan pada keterampilan bertarung penyegelan. Begitu tablet ini terkena lempengan batu biru, tablet ini akan sepenuhnya ditekan. Penekanan bukan hanya penekanan kekuatan, tetapi bahkan pikiran dan tubuh, seluruh tubuh ditekan dan diikat, dan ini adalah bagian yang paling menakutkan dari teknik bertarung segel. Kamu berani menyinggung penjahat kami, kamu tidak boleh mati. Melihat ini, penjaga kriminal itu melihat bahwa dia tidak punya tempat untuk pergi, dan Hu Kansu segera meraung, dan kemudian matanya bersinar dengan tekad, dan semangat juang di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Tidak, dia ingin meledakkan dirinya sendiri. Liu Qing di samping adalah yang pertama berbicara. Akan terlalu aneh jika ingin meledak di depan apoteker kelas 3 tingkat kaisarku. Melihat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lalu matanya menyipit, dan kekuatan jiwa yang mempesona langsung ditarik keluar, menghadap tubuh penjaga kriminal yang tertekan itu. Dan pergi, guru. Dengan suara, aura dendam yang melonjak di tubuh penjaga bersalah tiba-tiba menjadi sunyi, dan bahkan pupil matanya dipenuhi dengan rasa yang dalam, dan Xiao Yan di samping tampak persis sama. Ini adalah, meskipun Yu Xiaoye adalah wanita tertua dari keluarga Yu, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Set, jangan bersuara untuk mengganggunya. Ini adalah deteksi jiwa unik dari alkemis mereka. Mereka dapat menggunakan kekuatan jiwa mereka sendiri untuk mendeteksi ingatan orang lain. Suiwe berbisik lembut. Orang ini sangat kuat. Aku tidak tahu apakah aku akan bertemu dengannya di rasio Dongsu. Liu Qing berkata sedikit, dan ketika kata-kata itu jatuh, mereka bertiga juga waspada di tepi altar. Tabrakan, kekuatan jiwa Xiao Yan sangat besar, langsung mengalir ke tubuh sipir kriminal, lalu mengikuti anggota tubuh dan tulang, langsung menghadap ke pusat otaknya. Jika ingin menjelajahi ingatan, pusat otak adalah tempat ingatan yang paling lengkap. Tabrakan, apa ini? Tepat saat kekuatan jiwa Xiao Yan dalam keadaan tidak ada apa-apa, dia menuju ke pusat otak tubuh sipir kriminal. Awalnya, dia berjalan tanpa hambatan, tetapi dia menemukan beberapa masalah di sepanjang jalan. Pusat otak adalah tempat dengan ingatan paling lengkap. Xiao Yan langsung menuangkan kekuatan jiwanya ke sipir kriminal. Jika dia bisa memasuki pusat otak, dia pasti bisa mendeteksi semua ingatan yang diketahui sipir kriminal. Saat ini, jalan ini adalah jalan tercepat menuju pusat otak, tetapi saat ini, Xiao Yan terhalang oleh seberkas cahaya hitam besar. Seberkas cahaya hitam ini dengan erat menghalangi satu-satunya jalan menuju pusat otak, dan tidak ada fluktuasi yang mengerikan pada seberkas cahaya hitam itu, tetapi untuk beberapa alasan, ketika Xiao Yan menatap tirai cahaya hitam yang agak biasa ini, semburan pusing datang perlahan. Tirai cahaya ini agak kuat. Setelah sedikit menyelidiki, Xiao Yan merasa sedikit tidak berdaya. Seberkas cahaya hitam di depannya yang menghalangi jalannya cukup rumit, dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Kekuatan jahat, dilihat dari penampilannya, sinar hitam ini memiliki banyak asal, tetapi itulah yang aku inginkan. Aku menghisapnya dengan lonceng sungai darah. Aku baru saja mendapatkan lonceng sungai darah dan aku belum mengisinya. Energi yang begitu menyilaukan dapat digunakan sebagai pupuk. Penguasa pemakan jiwa tiba-tiba tertawa. Kekuatan ini terlalu jahat, apakah itu akan baik-baik saja? Meskipun pemakan jiwa dan lonceng sungai darah sama-sama roh jahat di dunia hantu, Xiao Yan masih sedikit khawatir. Jangan khawatir, kekuatan prajurit hantu ini jauh lebih kuat dari yang kau kira. Jika kau tidak dapat menyerap sedikit pun kekuatan jahat ini, maka gelar prajurit jahat di dunia hantu akan sia-sia. Meskipun kekuatan ini adalah kekuatan jahat dari orang-orang jahat dari luar alam, menginginkan prajurit hantu mengalami kecelakaan dengan kekuatan yang begitu kecil seperti itu seperti mimpi.
Raja sebenarnya dari ras jahat asing mereka hampir tiba. Kata pemakan jiwa dengan sangat meremehkan. Petik 2. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan kepalanya ditutupi dengan garis-garis hitam. Lonceng sungai darah, terserah padamu. Setelah beberapa saat, lonceng kecil yang halus itu muncul langsung di tangan Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan bergumam pelan. Lonceng Lingling. Lonceng sungai darah baru saja dilempar oleh Xiao Yan, dan suara keras tiba-tiba terdengar, dan aura berdarah meresap keluar darinya. Dengan munculnya aura berdarah ini, napas Xiao Yan bahkan menjadi energi dendam di tubuhnya. Alirannya menjadi sangat lambat. Saya khawatir lonceng sungai darah ini tidak sederhana. Ketika menyadari kejadian ini, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Bagaimanapun, kekuatan Heling, yang hanya mengeluarkan sedikit jejak darah saat ini, sangat tirani. Jika benar-benar ditampilkan, saya khawatir kekuatannya akan cukup untuk mengguncang dunia. Cepat, saat berikutnya, aura Soul Eater tiba-tiba bergetar, dan aura hantu yang menyeramkan langsung menyelimuti sosok Xiao Yan. Tujuannya tentu saja untuk membebaskan Xiao Yan dari tekanan Sui Heling. Tentu saja, pada saat ini, mata Xiao Yan terfokus pada lonceng sungai darah, dan dia tidak memperhatikan napas yang dikeluarkan oleh Soul Eater. Jika tidak, Xiao Yan seharusnya samar-samar menebak bahwa Soul Eater memiliki jejak Lord of Soul Eater. Ghost Key, kekuatan di dalamnya sebenarnya jauh lebih kuat daripada Samsung Douxian. Dan kekuatan puncaknya yang sebenarnya, saya khawatir itu mendekati puncak sebenarnya di dunia yang hebat ini. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ling Ling Ling. Lonceng sungai darah mengeluarkan suara yang menusuk, dan segera, kekuatan jahat itu seperti ledakan berdarah, dan mereka langsung ditelan olehnya. Setelah menelan begitu banyak kekuatan jahat, Xiao Yan samar-samar dapat merasakan bahwa aura lonceng sungai darah juga sedikit meningkat. Ayo pergi. Setelah melakukan semua ini, Master Soul Eater berkata langsung. Tanpa perlawanan dari kekuatan jahat, Xiao Yan tiba-tiba datang ke pusat otak penjaga dosa dengan mudah. Mengikisnya dengan kekuatan jiwa akan memungkinkannya untuk menyelidiki ingatannya. Xiao Yan bergumam, dan tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi aliran cahaya, menembus ke pusat otak pria di depannya. Petik 2. Dalam sekejap mata, 5 menit berlalu. Melihat kelompok cahaya yang terus berubah di depannya, Soul Eater juga khawatir. Kelompok cahaya ini adalah pusat otak penjaga dosa, dan Xiao Yan baru saja memasukinya, dan tiba-tiba cahaya memancar, bahkan setelah beberapa menit, cahayanya tidak melemah, penguasa Soul Eater tidak bisa tidak khawatir, lagi pula, Xiao Yan saat ini terdiri dari kekuatan jiwa. Jika terjadi kesalahan, itu dapat memengaruhi asalnya. Bagaimana kabarnya? Setelah 10 menit, tubuh jiwa Xiao Yan tiba-tiba muncul dari kelompok cahaya pusat di otak, dan Soul Eater buru-buru bertanya. Seseorang seharusnya telah memasang segel yang sangat tirani di pusat otak orang ini. Bahkan aku tidak bisa menghancurkannya. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo keluar dulu, kita akan punya rencana jangka panjang. Melihat ini, Soul Eater juga menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, ayo pergi. Tapi perjalanan ini tidak sia-sia. Setidaknya aku tahu tujuan dan distribusi personel mereka. Hanya saja ingatanku yang terdalam dilindungi oleh kekuatan yang dahsyat. Kekuatan jiwaku saat ini tidak cukup untuk memecahkannya, kata Xiao Yan sambil pergi. Setelah mereka berdua selesai berbicara, mereka langsung melompat, meninggalkan tubuh penjaga dosa, dan segera kembali ke altar, dan penjaga dosa itu untuk sementara tidak sadarkan diri karena Xiao Yan menyerbu pusat otaknya. Bagaimana keadaannya? Xiao Yan baru saja membuka matanya ketika Sui Wei dan Liu Qing yang berada di sampingnya bergegas berkumpul dan bertanya. Liu Qing sangat mendesak, tentu saja, karena status istimewanya. Alasan mengapa dia bepergian dengan tim Eagle Eye hanya untuk mengalami dan berpartisipasi di benua timur. Adapun Sui Wei, dia masih cukup takut dengan kekuatan dosa, jadi dia secara alami ingin mengetahui informasinya dan menangkapnya sekaligus, untuk menghindari masalah di masa mendatang. Ada 3 dari mereka. Xiao Yan bangkit sedikit dan mengatakan sesuatu. 3 orang. Mengikuti kata-kata Xiao Yan, Sui Yue tidak bisa tidak terkejut. Kekuatan kejahatan ini sangat besar dan misterius gelombang, tetapi jika hanya ada 3 orang di sisi lain, 1 orang telah jatuh ke tangan mereka. Adapun 2 lainnya, tampaknya mereka tidak perlu menjadi kapten, memecahkan
Apakah ada rahasia? Sebagai seorang gadis, Liu Qing secara alami lebih berhati-hati daripada Sui Wei. Dia melihat sedikit kekhawatiran di wajah Xiao Yan dan bertanya. Hanya ada 3 dari mereka. Tetapi kekuatan mereka adalah Dosian Bintang 1 yang terlambat, Dosian Bintang 2 yang terlambat, dan Dosian Sansing yang terlambat. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia menghela napas panjang lega. Ketika Xiao Yan mengatakan Dosian Sansing, ada ledakan sesak di dadanya. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak sulit untuk menghadapi Dosian Bintang 1 biasa di tahap tengah dan akhir, dan bahkan Dosian Bintang 1 yang lengkap dapat melawan yang terbelakang. Dan dalam kasus garis klan, tingkat kemenangannya kurang dari 100%. Jika petarung abadi Bintang 3 lebih kuat dari petarung abadi Bintang 2, saya khawatir itu akan mati begitu saja. Pembangkit tenaga listrik di akhir Dosian Sansing. Dengan suara Xiao Yan yang jatuh, Sui Wei, Yu Xiaoye dan Liu Qing semuanya mengerutkan kening. Kekuatan keseluruhan tim mata elang mereka adalah 2 petarung abadi Bintang 1, 3 petarung abadi Bintang 2, 1 petarung abadi Bintang 3, 1 petarung abadi Bintang 3, dan kekuatan warisan giok petarung abadi Bintang 3 hanya di tingkat menengah. Semakin tinggi levelnya, semakin besar celah yang terkandung dalam level kecil. Sampai sekarang, mereka akhirnya tahu mengapa Xiao Yan khawatir. Pada tahap akhir Sansing Dosian, saya khawatir kita harus mengumpulkan seluruh tim kita untuk menghadapi kekuatan ini. Setelah beberapa saat, Sui Wei membuka mulutnya sedikit, dan suaranya penuh dengan kesungguhan. Mereka tidak tahu seberapa kuat Sansing Dosian pada tahap akhir, tetapi satu-satunya hal yang mereka ketahui adalah bahwa Yu Yifeng pernah menggunakan kekuatannya di tahap tengah Sansing Dosian untuk secara paksa membunuh 3 pemain kuat di tahap awal Sansing Dosian. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan Sansing Dosian pada tahap akhir mungkin lebih kuat daripada Jade Legasi. Kita harus menghancurkan mereka satu persatu. Pertama-tama pancing orang itu di tahap akhir Dosian Bintang 2 untuk membunuhnya, sehingga ketika Kapten Jade tiba, kita akan bekerja sama untuk menghadapi orang itu di tahap akhir Dosian Bintang 3. Jika tidak, orang abadi petarung Bintang 2 yang tersisa di tahap akhir sudah cukup untuk mengubah seluruh situasi pertempuran. Xiao Yan juga dengan tenang menganalisis. Bisakah kita melakukannya? Yu Xiaoye dan Liu Qing di samping jelas sedikit takut dengan tindakan Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan mereka berdua hanya 1 bintang dalam pertarungan. Memperebutkan keabadian. Meskipun ada beberapa teknik menekan bagian bawah kotak, mereka jelas tidak sebejat Xiao Yan. Aku setuju dengan apa yang dikatakan adik kecil Xiao Yan. Orang ini di Douxian Bintang 2 akhir. Aku yang bertanggung jawab atas serangan utama, bagaimana kalau kau membantuku? Sui Wei tersenyum pada Xiao Yan dan langsung berkata, jangan terlalu merepotkan, kebetulan aku punya gulungan formasi di tanganku, yang tepat untuk menjebak orang ini. Pada saat itu, serangan utama adalah saudara Sui Wei. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dosian Bintang 2, aku khawatir hanya pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama yang dapat menyebabkan kerusakan pada mereka. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Gulungan formasi. Setelah Xiao Yan mengatakan ini, mereka bertiga menatap Xiao Yan seolah-olah mereka sedang melihat monster. Kekuatan di tahap awal One Star Fighting Immortal mengalahkan pembangkit tenaga listrik di tahap selanjutnya dari One Star Fighting Immortal, alkemis tingkat 3 dari peringkat Kaisar, dan sekarang ada gulungan formasi lain, yang membuat mereka bertiga tidak bisa menahan sedikit terkejut. Bagaimanapun, lupakan 2 yang pertama, pembuat gulungan formasi ini pastilah seorang penyihir arai, dan penyihir formasi adalah salah satu profesi paling langka di dunia. Sungguh patut diirikan untuk mendapatkan gulungan formasi yang kuat. Dan ketika Xiao Yan mendengar ini, dia hanya bisa tertawa tak berdaya. Namun, gulungan formasi di mulut Xiao Yan adalah kepura-puraan. Jelas, Xiao Yan tidak memiliki gulungan formasi, tetapi sedang mempersiapkan untuk memadatkannya di tempat. Bagaimanapun, kultivasi Master Arai terkait erat dengan kekuatan spiritual, dan kekuatan spiritual tampaknya beresonansi dengan kekuatan jiwa. Dasar dari penyihir Arai adalah kekuatan spiritual, mengandalkan kekuatan spiritual untuk menggerakkan prasasti inti kehidupan, memadatkan prasasti, dan membentuk formasi. 1000 prasasti inti sudah cukup untuk menghadapi Dou di Bintang 1, dan jika Anda ingin menghadapi Douxian Bintang 1, Anda harus mencapai 10.000, dan untuk Douxian Bintang 2, Anda harus mencapai 20.000. Sedangkan untuk Douxian Bintang
Dua yang terlambat dalam pasukan kriminal ini, menurut spekulasi Xiao Yan, setidaknya diperlukan 26.000 prasasti inti untuk dapat menghentikannya. Awalnya, Xiao Yan cukup lalai dalam kultivasi Master Arai. Di masa lalu, paling banyak ada 4 atau 5.000 prasasti inti, tetapi setelah Mu Yingying berkorban, dengan hati api suci, seluruh tubuh Xiao Yan tampaknya benar-benar baru. Baik kekuatan spiritual maupun kekuatan jiwa telah ditingkatkan banyak di bawah aksi Sacred Flame Heart. Selain itu, prasasti inti kehidupan kelahiran telah berhasil diintegrasikan hingga setengahnya, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Kalau begitu sudah diputuskan, selanjutnya, kita akan membahas rencana pertempuran secara terperinci. Rencana ini hanya bisa berhasil, tidak bisa gagal. Melihat mereka bertiga tidak lagi curiga, Xiao Yan tersenyum. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ya, pada awalnya, kami menggunakan orang ini sebagai umpan. Xiao Yan, kamu menggunakan kekuatan jiwamu untuk memikat orang itu di tahap akhir Douxian Bintang 2, dan melemparkan susunan untuk menjebaknya. Sui Wei menyerang, seperti ini. Mereka berempat juga berdiskusi dengan gugup di altar. Di sebuah bukit beberapa mil jauhnya dari desa Sau, ada pegunungan yang indah dan air yang jernih di bukit ini, dan bahkan ada beberapa rumah kayu yang cukup tersembunyi. Kepala desa, anggota tim mata elang tidak mati, tetapi malah menangkap pria misterius yang ada hubungannya dengan ras alien. Seorang pria jangkung dan bugar mendekat dan berkata kepada kepala desa, "Apa?" Ketika kepala desa tua mendengar ini, dia duduk tegak, tetapi dia bangkit dan berkata dengan kaget. Kepala desa tua itu jelas tidak tahu bahwa ketiga orang itu berasal dari pasukan dosa, tetapi di bawah tekanan, dia hanya bisa mengkhianati tim Hawkeye untuk memastikan kehidupan penduduk desa mereka. Kepala desa, apa yang harus saya lakukan sekarang? Pria yang baru saja menyampaikan pesan itu berbicara dengan linglung. Desa Sau mereka selalu dibantu oleh pasukan Hawkeye, tetapi pada akhirnya mereka membalasnya, yang membuat orang lain tidak nyaman. Satu langkah salah. Satu langkah salah. Lupakan saja, kumpulkan anggota klan dan pergi dari sini. Kepala desa tua itu menggelengkan kepalanya sedikit, penuh ketidakberdayaan. Dia tahu gaya tim Hawkeye. Bahkan kembali saat ini tidak akan membantu, dan lokasi pintu masuk ke Pulau Ichevire, kepala desa tua itu juga memberitahu mereka, yang membuat kepala desa tua itu merasa tidak terlalu bersalah. Ya, pria itu mendengar kata-kata itu dan segera turun untuk bersiap. Beberapa tempat lainnya, di lorong bawah tanah desa Sau, dua pria perlahan muncul di sini, tidak bergerak, keduanya saling menatap dengan saksama. Pendosa, kamu melakukan ini, tapi itu terlalu berlebihan. Kamu jelas tahu bahwa tim Hawkeye ini disewa olehku untuk pergi ke Pulau Ice and Fire untuk menyelamatkan anggota kuat dari klan kita yang terjebak. Pria berjubah hitam yang dikelilingi oleh hantu berkata dengan marah gelombang jiwa ke-10 dari kerajaan hantu hormat, duka jiwa. Pria dengan kata dosa di punggungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Pendosa, aku butuh penjelasanmu. Jiwa sang masih tidak mau menyerah, dan langsung meraung padanya. Jiwa, jangan gunakan kerajaan hantumu untuk menindasku. Kami, dosa, tidak pernah takut padamu. Adapun tim Hawkeye, kami hanya karena daun mayat hidup ada di tangan mereka. Ketika kami mendapatkan daun mayat hidup, kami tidak akan mempersulit mereka. Orang berdosa itu berkata dengan lembut. Daun abadi. Mendengar ini, Hun Sang mengerutkan kening. Jelas bahwa sejak Hun Wuya jatuh, berita tentang daun mayat hidup telah pergi ke neraka. Itu benar, orang berdosa itu berkata dengan lembut. Dosa, mu dan kerajaan hantu kami adalah hubungan kerjasama. Kuharap kau tidak menghancurkan rencana kami. Hun Sang meninggalkan kalimat dengan kejam, lalu menghilang. Berapa umurmu di kerajaan hantu? Bahkan jika itu adalah Raja 10.000 hantu, dia menghormati dosa kita dengan 3 poin, dan jiwa kecil itu tidak layak disebut. Orang berdosa itu melihat sosok Sol Sang menghilang, dan tiba-tiba mengeluarkan suara yang agak menghina. Di kejauhan, Yu Yifeng dan yang lainnya juga mengambil barang-barang yang mereka butuhkan untuk memasuki Pulau Api Es dan menuju desa Sau. Lokasi Pulau Api Es cukup misterius, dan setiap kali muncul di pintu masuk, ia akan dibungkus oleh 2 atribut es dan api. Jenis atribut es dan api ini sangat istimewa, dan pembangkit tenaga listrik biasa tidak dapat menahan fluktuasi yang sangat mengerikan, dan mereka akan meledak dalam sekejap. Dia meninggal,
jadi dia membutuhkan sesuatu yang lain untuk bertahan melawan kekuatan es dan api ini. Rumput es dan api. Ini adalah tanaman yang agak istimewa yang tumbuh di beberapa tempat yang suram dan lembab. Jika Anda menemukan pintu masuk ke Pulau Api Es, Anda hanya perlu memurnikan rumput api es, dan itu akan langsung membentuk belenggu misterius di tubuhnya. Kekuatannya sangat melemah, sehingga sangat melemahkan tekanan es dan api saat masuk. Aneh, bagaimana aura penjaga dosa menjadi lebih lemah. Tidak jauh dari desa Sawu, di hutan tersembunyi, sosok yang mengenakan jubah hitam dengan dosa terlukis di atasnya mengangkat kepalanya dan berkata lihat ke arah desa Sawu. Dia ada di sini saat ini, dan dia telah menyiapkan formasi teleportasi. Bagaimanapun, mereka terkenal karena dosa mereka. Terlepas dari apakah mereka mendapatkan daun mayat hidup atau tidak, mereka harus segera pergi dari sini. Jika tidak, mereka akan ditemukan oleh kekuatan besar di Dongsu. Saya khawatir mereka akan menggunakan ini untuk menekan jejak mereka yang lebih tinggi. Lupakan saja, formasi teleportasi hampir siap. Saat berikutnya, penjaga kriminal itu perlahan menggelengkan kepalanya dan mengubur dirinya di hutan untuk melanjutkan pengaturannya. Susu. Setelah beberapa saat, aura yang tidak dapat dijelaskan dan kuat menyebar dari arah desa Sawu. Napas ini cukup kecil, dan tampaknya menyebar dalam pola tertentu, yang sulit dideteksi oleh orang biasa. Ya, apakah ini informasi dari penjaga dosa bunga? Informasi ini adalah, apakah kamu menemukan daun mayat hidup? Penjaga kriminal itu tidak dapat menahan tawa ketika mendengar ini. Di antara mereka, para penjaga juga jelas dibagi berdasarkan tingkat kekuatan. Sebagian besar penjaga adalah Dousian bintang 1 atau bahkan lebih rendah, dan kekuatan Dousian bintang 2 mereka saat ini dapat dikaitkan dengannya. Jika dia dapat menemukan daun mayat hidup, maka sangat mungkin dirinya akan dianugerahi kekuatan jahat, dan kemudian tidak hanya status dan statusnya akan naik, tetapi bahkan kekuatannya akan meningkat secara langsung seperti terbang di pesawat. Penjaga Huasin, jika kamu ingin menyalahkannya, kamu terlalu lemah, tetapi merupakan kehormatan bagimu untuk menjadi batu loncatanku. Penjaga dosa itu tersenyum perlahan, dan kemudian langsung menghapus transmisi napas misterius itu, dan sosoknya bergerak menuju desa Sawu. Apakah orang itu akan tertipu oleh tipuannya? Jika pria abadi petarung bintang 3 itu tertarik, aku khawatir kita. Yu Xiaoye di samping membuka mulutnya sedikit, jelas tidak menargetkan Xiaoyan, tetapi menjadi sangat gugup karena ini adalah pertama kalinya memainkan permainan petak umpet semacam ini. Yu Xiaoye cukup disukai di keluarga Yu, jadi dia memiliki temperamen wanita tertua, dan bahkan setiap pelatihan, anggota keluarga itu menyembunyikan kekuatan mereka, yang membuat Yu Xiaoye melebih-lebihkan dirinya sendiri, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Ketika krisis hidup dan mati, Yu Xiaoye tampak sedikit takut. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Jika itu orang itu, aku memiliki kepercayaan diri untuk membawa semua orang pergi. Kekuatan jiwa Xiaoyan perlahan menyebar, dan kemudian semua orang menjadi tenang, diam-diam melihat para penjaga yang tidak sadarkan diri di altar. Adapun Xiaoyan sendiri, ada jejaknya. Prasasti yang sangat tersembunyi dari inti kehidupan kelahiran muncul, diam-diam menyebar di sekitar altar. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Pada saat ini, mereka berada di luar rumah kayu terluar dari altar. Mereka dibungkus oleh kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar, dan mereka secara halus bergabung dengan warna-warna di sekitarnya. Dan penjaga yang tidak sadar itu sedang tidur di tengah altar, tetapi di depannya, daun yang agak halus berdetak perlahan, tetapi orangnya mengandung fluktuasi yang menakutkan ini. Hal ini secara alami adalah ilusi yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa Xiaoyan yang mahal, untuk menipu orang. Gulu, selama semenit, tidak ada jejak siapapun, hanya suara angin yang bertiup. Petik 2 petik 2. 5 menit kemudian, masih tidak ada seorang pun di sana. Petik 2 Itu bukan sinyal yang aku kirim, kan? Tetapi menurut ingatan orang ini, fluktuasi dalam transmisi informasi itu jelas benar. Xiaoyan juga berkata tanpa daya. Namun, Xiaoyan sedang tidak enak badan saat ini. Butuh banyak kekuatan jiwa hanya untuk mempertahankan ilusi daun abadi. Belum lagi dia harus menggunakan kekuatan jiwa pada keempat orang itu untuk menyembunyikan sosok mereka. 5 menit lagi, jika dia tidak muncul lagi, aku khawatir aku hanya bisa mundur dulu.
Xiao Yan berkata tanpa daya. Set, ada seseorang di sini. Tepat saat pikiran Xiao Yan jatuh, kekosongan di luar altar tiba-tiba sedikit menggeliat, dan aura jahat yang sangat gelap perlahan muncul, yang langsung berubah menjadi sosok manusia. Sosok ini persis sama dengan penjaga kriminal yang koma, dengan sosok kasar, terbungkus jubah hitam, dengan mantel merah, dosa, di punggungnya. Tetapi napasnya, dibandingkan dengan penjaga kriminal yang tidak sadar, tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Susu, penjaga Huasin, aku tidak pernah mengira kamu akan memilikinya hari ini. Penjaga dosa mendiang Dousian bintang 2 baru saja muncul, dan ada sedikit seringai di wajahnya di balik jubah hitamnya. Sepertinya daun mayat hidup ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi ini benar-benar murah bagiku. Melihat ini, penjaga bersalah dari almarhum Dousian bintang 2 perlahan-lahan meledak menjadi gelombang yang agak gila. Melihat penampilannya, dia ingin menelannya. Lakukan. Pada saat ini, Xiao Yan berkata langsung, dan kemudian semua orang tiba-tiba menembak. Sama sekali tidak bisa membiarkan penjaga Dousian bintang 2 menelan penjaga Dousian bintang 1 yang terlambat. Jika tidak, begitu kekuatannya meroket, mereka pasti tidak akan bisa mengatasinya. Tabrakan. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan altar, yang awalnya adalah langit yang cerah, tiba-tiba sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan misterius yang tidak diketahui. Bahkan penjaga kriminal yang sekuat almarhum Dousian bintang 2 merasakan perasaan yang tak terlihat tekanan. Makan aku, air terjun. Suiwe tidak ragu-ragu, sosoknya tersapu tiba-tiba, dan kolom air energi besar dengan ukuran puluhan meter meresap langsung dari telapak tangannya. Benar saja, ada penyergapan gelombang tapi kekuatan ini tidak relevan bagiku. Penjaga dosa di akhir Dousian bintang 2 tampaknya telah menduga situasi ini sejak lama. Tanpa kejutan apapun, menghadapi Suiwe kolom air energi tirani juga menepuk tangannya dengan lembut, dan tiba-tiba manik-manik tangan energi Suiwe hancur begitu saja. Sistem ruang angkasa, dan Xiao Yan memimpin dalam menampilkan formasi. Pada saat ini, semua orang berada dalam formasinya sendiri. Secara alami, ia menemukan pemandangan penjaga dosa di tahap akhir dari Dewa Pertarungan Bintang 2. 1, 2, 3, 4. 3 Dewa Pertarungan Bintang 1, 1 Dewa Pertarungan Bintang 2 di tahap awal. Apakah Yu Yifeng memandang rendahku seperti itu? Orang berdosa itu melirik sekilas, lalu menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Susu. Begitu suara penjaga bersalah di tahap akhir Dousian bintang 2 itu jatuh, kekuatan jahat yang menyilaukan keluar dari tubuhnya, dan segera melesat ke arah kerumunan. Di mana Yu Xiaoye menderita pemandangan yang begitu mengerikan, tepat ketika dia merasakan kekuatan jahat yang sangat jahat dan dapat langsung melenyapkan kekuatan jahatnya sendiri, kakinya melunak dan dia langsung jatuh ke tanah formasi. Sialan, sudah terlambat. Suiwe dan Liu Qing saling memandang dan berkata tanpa daya, jarak di antara keduanya tidak dapat mengimbangi penyelamatan Yu Xiaoye, tetapi kecepatannya melonjak dan mereka menyelamatkannya. Hati-hati, melihat ini, Xiao Yan tidak punya waktu untuk mengirim prasasti inti untuk mempertahankan kekuatan formasi, dan sosok itu terbang menjauh tiba-tiba, dan kekuatan pertempuran abadi, yang ditutupi oleh atribut api, tiba-tiba terbakar di tubuh, mencoba menggunakan kekuatan jahat. Saat menyerang Yu Xiaoye, hentikan.